Makanya Bapak Ibu saya kirim salam. Kasih tahu sama tetangga sama saudara yang sekarang umurnya 59 tahun, 11 bulan 29 hari, makan yang enak-enak. Enggak, masih lama matinya. Langkong saya umur 91 tahun masih hidup. Cicitnya saudara 15 tahun meninggal dunia. Enggak sakit apa-apa. Konon kata tetangga mah kena angin sopan. Angin duduk, kan duduk sopan. Saudara yang dia muliakan Allah, kembali 500 tahun seorang ahli ibadah bangsa Bani Israel. Ibadah saja. Sosialisasi tidak, update status enggak ada status dulu mah. Tapi singkat cerita kalau saya tanya kepada hadirin, kepada pemirsa, 500 tahun ibadah, kira-kira wajar tidak kalau masuk surga? Pasti jawabannya wajar, sangat wajar sama sekali. Begitu disuruh masuk ke surga, silahkan udkhulul jannah birahmati. Wahai hambaku, silahkan masuk surga dengan rahmatku. Kagak mau tuh saudara. Itu hamba yang sudah dijamin masuk surga tidak mau. Kenapa? Ya Allah ya Rabb, anta amartani an adkhulal jannah birahmatik. Aba itu ya Allah. Engkau tadi mengatakan masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatmu. Betul. Aku tidak mau ya Allah. Aku tidak mau. Memang kenapa? 500 tahun aku persembahkan semua tenagaku, semua hidupku, semua waktuku untukmu ya Allah. Aku ingin hitung-hitungan. Aku ingin kau hitung amalanku untuk masuk surga. Bukan dengan rahmatmu. Ini hamba PA nih saudara. Tahu PA? Minum es, ngebul ditiup. Dipikir panas. Saudara yang dimuliakan Allah. Akhirnya Allah turun tangan. Oh baik kalau begitu makmu. Raqib Atid kumpul semua. Kiraman Katibin kumpul semua. Ada apa ya Rob? Ini manusia ingin hitung-hitungan. Dia ingin masuk surga dengan semua amal ibadah, bukan dengan rahmatku. Hitung seluruh amal baiknya dia. Baik ya Allah. Dari mulai yang paling kecil sampai paling besar 500 tahun saudara. Segunung amalnya. Oh pantas masuk surga. Sudah kau hitung semua? Sudah ya Rob. Sekarang Kiraman Katibin, Raqib Atid, hei Munkar Nakir, kau jadi saksinya. Hitung maksiatnya selama 500 tahun. Punten ya Allah, 500 tahun hamba gak pernah zina. Hamba gak pernah nonton bokep. Hamba gak pernah tilep uang musola. Hamba gak pernah ngambil sendal jepit di masjid. Hamba gak pernah membunuh. Hamba gak pernah melakukan korupsi uang rakyat. Memang kau tidak lakukan itu kata Allah. Tapi hitung betapa banyak kau kufur nikmat. Wahai malaikat, selama 500 tahun kelopak matanya berkedip, hitung apakah dia pernah bersyukur terhadap setiap kedipannya. Wahai malaikat, hitung detak jantungnya selama 500 tahun. Pernahkah dia bersyukur terhadap detak jantungnya yang memompa seluruh peredaran darah ke seluruh anatomi tubuhnya. Wahai malaikat, hitung setiap dia merasakan makanan, mengecap setiap yang lezat-lezat, apakah dia pernah bersyukur? Matanya memandang, punten mohon maaf, kemaluannya mengeluarkan urin, termasuk duburnya, semua hitung. Sudah ada yang saya muliakan, 500 tahun ibadah dibanding 500 tahun kufur nikmat, lebih tinggi dosa kufur nikmatnya, faturiha finnar, maka masuk neraka. Ahli ibadah 500 tahun saudara, jangan bangga terhadap ibadah kita. Ini sekelumit dua kisah yang termaktub dalam hadis-hadis sahih. Paling tidak, stressing point pada dua kisah ini adalah tidak ada satupun seorang hamba di alam semesta ini, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, setinggi apapun makomnya, tidak ada satupun manusia masuk surga dengan semua amal kebaikan. Oleh sebab itu, beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, memberikan penjelasan kepada sahabat. Rasulullah
bertanya kepada sahabat, ayuhas sahabah, atadruna manil muflis? Ini hadis Al-Fakir nukil dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kedudukannya sahih, saudara. Rasul bertanya kepada sahabat, antum tahu tidak siapa manusia yang bangkrut itu? Ya Rasul, saya tahu. Apa sahabat? Man la dirham lahu wala mata'. Orang yang kagak punya dirham, yang kagak punya perhiasan, harta benda. Betul jawabanmu, tapi belum tepat. Ada lagi yang bilang, orang yang dagang, untung dagang malah buntung ya Rasul. Betul jawabanmu, tapi belum tepat. Lalu siapa ya Rasulullah manusia yang bangkrut itu? Ketahuilah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah wa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mal haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Nanti ada sekelompok umatku di akhirat, ya'ti yaumul qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Ada seorang hamba yang amal kebajikannya, salatnya, puasanya, zakatnya, semua rangkaian ibadahnya banyak luar biasa. Tapi ketika mau masuk surga, saudara, waqad yati, ada seorang anak manusia, qad syatama haza. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan itu makhluk masuk surgamu. Kenapa? Dulu dia pernah menghina saya Allah. Kalau bahasa kita, tuh orang bilang, ya udah lu ngina gue sekarang dah. Kagak bisa. Ini mahkamah Rabbul Jalil, bukan al-jaza min jinsil a'mal. Ini adalah penerapan yang salah sekalipun di dunia tidak di-cover oleh aparatur pemerintah. Di sini Allah yang pegang kuasa. Saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya itu orang yang menggugat, dia pernah dihina, dia pernah dicibir, dia pernah dikecilkan, dia pernah digibah. Maka Allah memberikan pahala solatnya yang sekian puluh tahun kepada itu manusia. Kalau bahasa kita, masih banyak ibadah gua ada sana loh. Ternyata saudara tidak. Wa qazafa haza, ada lagi manusia yang bilang, ya Allah, ya Rabb, istri saya orang solehah, saya yang lebih paham istri saya Allah. Memang kenapa di sana? Dia manusia ahli surga yang kau sudah perhitungkan pasti masuk surga. Dia pernah mencibir, bahkan memfitnah istri saya selingkuh terhadap tetangga. Kami tidak terima ya Allah ya Rabb. Kiraman katibin, raqib atid, kameramen ulung Allah dipersembahkan sebagai saksi. Ternyata diputar memorinya, benar saudara. Maka amalan ibadah yang lain diberikan kepada itu manusia. Masih banyak amalannya Pak. Dah masuk surga dah. Ntar dulu ya Allah, wa akala mala haza. Dulu di dunia ada lagi orang yang gugat Pak. Saudara, ini orang bilang, dulu saya pernah kerja sama dia. Tapi sebulan, 2 bulan kerja nggak digaji. Siapa yang nggak redo Tuhan? Saya dizolimin, diperas tenaga saya. Tapi nggak digaji, dikasih amalannya. Ada lagi yang gugat, ya Allah, saya kagak terima. Apa sebabnya? Dulu pernah ngambil uang saya, bilangnya minjem. Ditagih kapan mau dibayar? Ntar tanggal 37 Agustus. Ini beleguk saudara. Kalau ditagih kayak petasan parung, tar sok. Ya Allah ya kirim. Minjem tapi galakan dia sih. Opo iki? Saudara yang dimuliakan Allah, diambil tuh amalan kebaikan yang lainnya. Ya Allah, ya Rabb, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Ternyata bukan satu yang menggugat dia. Rakyat Indonesia berdiri semua. Ya Allah, ya Rabb, dulu kami tinggal di Indonesia. Amanah konstitusi, semua hasil bumi dan bangunan dan semua pajak
amanah konstitusi untuk rakyat, oleh rakyat, dan kembali kepada rakyat. Tapi faktanya adalah dari kami, oleh kami, untuk koruptor seperti dia, ya Allah, kami tidak terima. Yang setiap tahun bayar pajak motor, bayar pajak mobil, bayar pajak bumi dan bangunan, bayar pajak istri. Istri ada pajaknya nggak? Nggak ada ya. Semua saudara. Dia yang ngambil, kami tidak redo. Habis amalannya saudara.